Ini dia Aca. Aca Sumantri ya, pemain drum bukan? Itu mah Eca ya. Kita mau lihat-lihat dulu keadaan. Kenapa parkirnya begitu ya? Situasi Kang Wawan. Kang, kumaha parkirnya Kang? Ini kopi Kang Wawan. Angkel Wawan ya? Kopi Angkel Wawan. Kita mau lihat-lihat situasi dan kondisi, Wan. Tahun baru ya, dilarang kan? Ada dong, datanglah. Bukan bakar-bakar tapi kali ini rebus-rebusan. Oh siap. Kita mau sabu-sabu ya, mau tahun baru buat orang-orang terdekat aja. Lingkungan Uncle Joe ya di sini ada. Nah ini ya, anyway gue mau kasih tahu kalau di sini ada tempat apa ngeprint kita. Jadi kalau misalkan kalian mau ngeprint stiker gitu ya buat coffee shop, buat produk di situ aja tuh ya, langganan gua. Terus ini one way ya, arealnya one way, banyak pertokoan. Terus di sini ada juga tempat percetakan, toko-toko sepatu. Wah ini dia si bakso nih. Ini bakso, abang tukang bakso langganan nih. Bos, bakso dong. Ayo dong. Bikinin satu. Biasa yang itu. Aduhai. Bakso aduhai. Oh. Kang, berapa hari seporsi sehari nih? Tiap hari? Ya paling 60 porsi. Tuh, gokil kan. Kafe aja kalah. 60 porsi loh sehari loh. Sadis. Campur ya. Mantap kan bakso. Kang nanti diantar ya. Oh sadis. Mana lagi ya? Jadi kalau misalkan kalian mau ngebakso tuh bisa tinggal pesen diantar aja gitu. Oh di ujung sana ada soto. Ada soto Bogor ya, terkenal juga tuh. Oke. Halo Ja. Halo Ja. Halo aja. Dipanggil ada. Terus dong. Ih, sedap. Sekarang ke meja kerja gue dah. Oh, di meja kerja sudah ada roti panggang sama ini dan ini. Mana nih? Udah nyampe meja kerja ya. Tadi keliling-keliling. Ja, bagi itu dong tisu. Tisu sama ngopi. Tuh, ada si abang. Tah, si Akang. Kan? Ini dia Kang. Ini bakso aduhai ya? Oke. Bakso aduhai. Mana nih ngasih liatnya nih? Tuh ya, bakso aduhai. Nah. Biar kalian tuh kalau ke Uncle Joe nggak cuma ngopi doang, ngebakso juga. Oke. Ada roti, ada bakso nih. Gimana nih mulainya nih? Saya mau mulai dari mana bingung. Mulai dari kamu aja deh, Ya. Anyway, gue mau bahas sedikit
mau bahas sedikit soal workshop kemarin ya. Kemarin ada workshop sambil ngebaso ya. Jarang-jarang lo gue nge-vlog sambil ngebaso. Waduh, sadis. Oke, kemarin ada peserta workshop, ada satu pertanyaan yang menarik gitu yang mereka kasih tahu ke gua. Akhirnya ya mencapai 33 kelas gitu yang gua nggak pikir sebelumnya dan cukup membanggakan ya buat gua. Dan next nanti bulan Januari ada workshop yang ke 34 ya, dan itu ada spesial khusus karena gua menyertakan memberikan kepada peserta workshop personal mentoring dan tutorial kopi susu secara langsung ya di depan mereka gitu. Jadi bikin kopi susu gula aren kekinian yang kayaknya akan masih terus panjang gitu itu produk ya, karena jadi jembatan buat dari yang nggak ngopi ke ngopi gitu. Jadi wajar aja akan cukup tahan lama tuh produk ya. Nah, kemarin ada pertanyaan sedikit tentang diferensiasi, dimana kalau kita mau buka kedai kopi kan harus ada pembedanya ya. Kan kita berangkat dari statementnya Panji ya, yang dibilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau gue bedah dari statement itu, gue punya 3 pembeda, yaitu lokasi, DIY konsep, dengan edukasi. Nah ini jadinya gue bedah-bedah lagi sepertinya benar juga. Kalau lokasi kan sebeda-bedanya lokasi lu ya orang juga bisa bicara hal yang sama ya, beda gitu soal lokasi. Kalau gue kan memang di tengah pasar. Analogi gue adalah kalau lu tahu sate kelatak Pak Bari itu kan di dalam pasar ya, jadi aneh aja gitu lu bikin sate yang di Jogja itu sate kelatak di dalam pasar, udah bau higienis tapi rame gitu ya, karena dia beda gitu lokasi ya. Tapi hal itu bukan jadi satu selling point lagi ya, karena semua orang pasti punya lokasi yang beda kan. Terus konsep DIY itu juga sama. Gua rasa ya kalau gua gali lebih dalam, kayaknya semua orang juga pasti akan bisa juga ya bikin konsep DIY gitu. Nah kalau edukasi memang secara kenapa edukasi jadi satu selling point yang gua angkat itu jadi hal pembeda adalah karena kalau kedai kopi ngajarin latte, cappuccino dan basic manual brewing, cupping dan lain-lain, itu hal yang biasa aja. Sedangkan kalau misalkan kedai kopi bikin workshop ngajarin buka coffee shop lagi, nah itu yang menurut gue yang beda gitu. Tapi kan itu juga bisa dilakukan oleh semua orang ya. Tapi gue pikir-pikir, gue gali-gali lagi, ternyata ada satu momen ini. Jadi ini bocoran aja buat kalian. 2021 itu gue akan jadi, gue mau ngomong belum resmi jadi takut gitu ya. Jadi ada satu brand perusahaan nasional yang mau nunjuk gue jadi, ya itu deh ya, pokoknya intinya ada satu brand. Nah dia mencari sosok Uncle Joe yang lain selain gue di seluruh Indonesia ya, Sumatera, Jawa, Bali, dan ternyata nggak menemukan. Nah gue dari situ menggali lagi, ternyata diri gue apa yang membedakan ya, apa yang sulit ditemukan. Kalau coffee shop tuh banyak di mana-mana, tapi
mencari the next Uncle Joe itu yang nggak ketemu, katanya sih begitu. Dan gue bedah lagi, gue gali-gali, ternyata memang ada hal yang boleh gue sharing di sini adalah justru yang membedakan adalah ya karena memang Uncle Joe is the one and only gitu ya. Sama seperti kalian the one and only, nggak ada duplikatnya gitu. Tapi satu hal yang membuat gue berbeda adalah mungkin karena hati gue untuk Indonesia. Gue bukan mau menyombongkan diri ataupun bangga ya, justru karena gue mau share ini, siapa tahu ada yang punya keresahan yang sama gitu ya antara gue atau lu gitu buat bangsa kita Indonesia. Gue waktu itu pernah ke Singapura. Gue kan backgroundnya landscape. Gue tahu tuh ada tanaman krisan. Kalau lu tahu tanaman krisan, nanti gue kasih contoh fotonya. Jadi bunga krisan itu hanya tumbuh di daerah ketinggian yang suhu yang dingin gitu. Dan waktu gue ke Sentosa Island, kalau kalian tahu di Sentosa itu ada tanaman krisan. Nah gue bingung dong. Sedangkan lu kalau lu tinggal di Batam ya, di Batam itu kalau ngucapin selamat, bikin karangan bunga, itu nggak ada bunga asli, semuanya bunga palsu. Kenapa ya? Karena memang tidak tersedia bunganya di situ. Tapi kalau di Bogor, Bandung ya tersedia gitu bunga-bunga asli. Nah di Singapura kan sama Batam mirip-mirip dong, secara jarak cuma 30 menit doang lu naik ferry. Dan gue lihat kenapa bunga krisan bisa tumbuh di Sentosa Island gitu. Ternyata 3 hari sekali diganti. Gokil kan. Jadi Singapura punya teknologi, punya nursery-nya sendiri di mana bunga krisan itu bisa tumbuh di sana. Jadi ketika di Sentosa itu lu tanam lagi memang wisatanya dibuka, memang ditanemin gitu. Nanti setelah bisa mati diambil, diganti yang baru, taruh di yang udah rontok bunganya, dibawa lagi ke nursery-nya. Sampai sebegitunya loh. Lu kalau ke SeaWorld-nya di bawah itu kan banyak tanaman ya. Coba gimana caranya tuh tanaman bisa hidup di bawah sana tanpa kena matahari, oksigen yang proper gitu. Ternyata mereka punya nursery-nya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mereka bekerja untuk negaranya. Ya. Kenapa gue bisa ngomong begitu? Ada, kalau lu ke Vivocity ya, kalau habis lu dari Batam, kalau misalnya naik perahu pasti berhentinya di Vivocity itu. Jadi sebelum ke Sentosa pasti lu mangkalnya lah, transitnya pasti di Vivocity, dimana lantai atasnya kan kayak pantai buatan gitu ya, kayak air gitu buat main-main. Nah di sana ada namanya apa itu yang food courtnya tuh, namanya apa lupa. Nah di food court itu banyak nenek-nenek, banyak lansia-lansia yang bekerja gitu, dan sepenuh hati kerjanya. Gue simpulkan mereka mau seperti itu karena memang mereka nggak mikirin perut sendiri tapi negara loh. Mereka benar-benar kerjanya tuh untuk dampak ke kotanya maupun ke negaranya gitu. Itu yang gue kagum dari Singapura. Dan gue ngobrol-ngobrol sama saudara gue di sana juga, memang orang bekerja itu ya mikirin nggak cuma diri sendiri tapi mikirin efek ke bangsanya gitu. Ketika dia berbuat baik, bayangin aja loh, ketika lu kehilangan benda di kereta ya di Singapura, benda itu nggak hilang, bisa lu dapetin lagi tuh. Kenapa? Karena pekerja di sana tuh kayak kalau gua ambil mungkin dampaknya di Singapura bisa ini bisa itu. Tapi bayangin loh, dia kehilangan koper, ketinggalan di satu stasiun atau di peron, bisa ditelepon, kita bisa dicari, bahkan bisa diantar tuh barang ke tempat hotel tempat kita tinggal gitu. Mengerikan kan? Kenapa? Karena orang-orang di sana memang mikirin dampaknya untuk bangsanya, bahkan jadi citra yang baik kan bagi negara itu. Nah anyway, baik lagi Uncle Joe. Jadi gue jujur, apa yang gue kerjakan di Uncle Joe itu ini mungkin yang jadi pembeda. Gue berharap teman-teman bisa belajar hal something dari apa yang gue share di sini, karena
gue perlu melahirkan the next Uncle Joe, orang-orang yang punya hati untuk Indonesia. Bukannya gue seorang diri, gue yakin di luar sana banyak, mungkin belum ya banyak lah, gue yakin. Dan gue satu momen awal-awal buka Uncle Joe, gue diundang untuk berkontribusi dalam film layar lebar Impian Seribu Pulau, di mana gue mencari biji kopi Nusantara yang belum terkenal. Secara susah ya Indonesia itu kalau nyari biji kopi yang belum terkenal. Hampir semuanya terkenal. Aduh, bakso gue udah mau dingin nih. Nah, di film itu pedes men. Di film Impian Seribu Pulau itu ada momen di mana antara, kan film ini digagas oleh 9 kementerian ya. Ya, gue jadi bersyukur sih bisa terlibat di situ. Ada 9 kementerian yang menggagas film ini. Nah, ada satu momen ketika preskon ya antara Kemendikbud, itu di gedung Kemendikbud, dan antara Kemendikbud dan cast para pemainnya itu diskusi tentang soal pendidikan. Nah, ini yang gue mau share ke kalian. Jadi mereka diskusi soal pendidikan terbaik gitu. Sedangkan ada yang bilang pendidikan terbaik itu ada di Finlandia, ada di mana, di US, di Jepang. Gue cuma mengamati aja sih diskusi mereka. Dan dari situ gue menyimpulkan sebetulnya pendidikan terbaik itu adanya di keluarga gitu. Nah, ini fundamental, ini menjadi dasar kenapa gue bikin workshop. Kan Nelson Mandela bilang begini ya, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi kalau kita mau mengubah dunia, gunakanlah edukasi gitu. Nah, menurut gue pendidikan terbaik itu ada di rumah gitu, dimana ketika orang tua mendidik anaknya, bukan sekolahan itu mungkin cenderung kayak tempat penitipan sekarang, bukan di tempat kalian, di teman-teman gue gitu. Anak itu kayak dititipin gitu ke sekolah. Baru umur 2 tahun udah ditaruh di playgroup. Aduh, nggak salah dengan itu, tidak salah, tapi maksud gue motivasi kalau gue perhatiin kayak orang tua atau keluarga tuh kayak waktu nggak siap punya anak terus dititipin gitu anaknya. Dan ngerasa me time, ngerasa bebas nggak ada anak. Nah, balik lagi ke soal pendidikan terbaik, menurut gue itu di rumah. Tapi gimana caranya keluarga ini bisa mendidik anaknya kalau waktunya nggak punya waktu. Orang tuanya dua-duanya kerja, anaknya sama pembantu ataupun sama babysitter. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi ya menurut gue ini perspektif gue aja ya, bisa salah, jadi jangan ambil konsultasi dari video ini. Kenapa gue bikin workshop? Karena gue pengen menginfluence orang masuk dunia usaha. Karena kalau lu masih barter antara uang dan waktu, 9 to 5 gitu, jam 9 tiap hari, weekend libur, menurut gue agak sulit untuk fokus untuk ngurusin pendidikan anak. Kecuali lu ya mungkin lu mesti berbagi tugas dengan istri ya. Nah, ini fundamentalnya gue pengen menginfluence orang untuk masuk dunia usaha. Karena kenapa? Karena menurut gue dampaknya bisa banyak gitu. Ketika lu punya waktu yang fleksibel, lu bisa memprioritaskan, bahkan bisa memfokuskan bahwa lu ngurusin pendidikan anak lu gitu. Suaminya kerja, istrinya mungkin bisa fokus ngurusin soal pendidikan. Nggak jadi jaminan sih ketika lu jadi seorang pengusaha lu bakal punya skala prioritas yang benar, nggak jadi jaminan, betul. Tapi
satu-satunya cara untuk lu bisa kontrol waktu lu ya lu dengan jadi entrepreneur gitu, jadi pengusaha. Uncle kan jadi belum tentu loh, karena pengusaha itu cost plus overhead. Iya bener. Maksud gue gini, ketika lu terikat di satu kerjaan kan lu terikat sama tanggung jawab, terikat sama ada satu bos ya yang ngatur waktu lu gitu. Nah menurut gue kita perlu terlepas dari itu dulu supaya kita bisa punya waktu yang fleksibel, yang kita bisa kontrol sendiri gitu waktunya, bukan sama orang lain. Sedangkan kalau di dunia kerja kan memang waktu kita dikontrol oleh orang lain gitu, which is perusahaan tempat kita bekerja, bukan sama kita sendiri. Nah yang gue maksud tuh itu, gue berharap apa yang gue lakukan di workshop itu buat teman-teman yang bangun kedai kopi, satu titik di mana mereka punya waktu yang fleksibel. Awalnya memang nggak fleksibel, nggak balance gitu, tapi minimal waktu lu bisa lu kendalikan sendiri gitu. Memang gak ada jaminan sih, tapi minimal lu bisa kontrol waktu lu sendiri ya. Karena dengan kita mengendalikan waktu kita jadi punya opsi, punya pilihan dalam hidup. Secara pilihan dalam hidup itu sesuatu yang priceless banget. Gue punya pengalaman di Pekanbaru. Di sana teman-teman gue lihat lingkungan gue usia di bawah 30 itu udah pada berhasil gitu hidupnya. Berhasil itu dalam artian mereka keluarga muda yang fokus, dalam kutip gini, maksud gue berhasil tuh mereka bisa punya pilihan dalam hidup. Karena pilihan itu gini loh, lu tetap bangun pagi setiap hari, pergi pagi pulang malam, desek-desekan di jalan, macet-macetan. Kenapa lu lakukan itu tiap hari? Karena lu nggak punya pilihan kan. Punya pilihan untuk bangun siang, maksud gue lu mau nggak mau harus tetap berangkat kerja gitu. Gimana ya ngomongnya ya, coba mungkin kalau kalian punya kata yang tepat boleh komen, bantu gue di bawah, kira-kira istilahnya yang tepat apa gitu. Karena menurut gue pilihan itu priceless gitu. Ketika gue menyiapkan masa depan anak gue, sehingga ketika dia dewasa dia punya pilihan, mau kerja boleh, enggak kerja juga, usaha sendiri boleh, mau merintis usaha sendiri boleh, ada opsi itu. Dan mau kerja sama orang silakan, mau kerja di perusahaan sendiri silakan. Jadi pilihan-pilihan itu gue pun ngalamin ya, dimana gue nggak punya pilihan itu karena memang tidak di-prepare sama keluarga gue. Nah gue pengen generasi mendatang justru memprepare anaknya supaya mereka punya pilihan ketika dewasa. Anak gue baru 7 tahun belum tentu mau nerusin Uncle Joe. Mungkin dia cuma hobinya beda, passionnya beda, tapi minimal gue mau memprepare masa depan anak gue sehingga dia punya pilihan. Nah ini yang gue poinnya gitu. Jadi gue pengen men-set up dimana generasi mendatang tuh punya opsi dalam hidup. Kan secara mungkin kalian tahu ya, udah banyak pengusaha ini itu cuma 3,1% loh menurut data BPS. Di Indonesia itu hanya 3,1% jumlah entrepreneur yang ada, sedangkan kita butuh 12% ya, dimana ini potensi banget, sayang banget kalau lu lewatin gitu. Nah harapan gua buat teman-teman yang udah ikut workshop, jadi nggak cuma berpikir untuk bisnis sendiri, untuk perut sendiri, tapi berpikir untuk negara. Jadi sehat cash flow-nya, waktu fleksibel, sehingga bisa fokus untuk hal yang penting gitu, which is pendidikan anak. Karena Indonesia emas itu 2045 mungkin gue udah nggak ada ya. Mungkin kalian generasi muda ini yang menikmati Indonesia emas gitu. Dan gue ini generasi yang membangun Indonesia emas, tapi mungkin gue tidak akan menikmati. Mungkin anak gue yang nikmatin. Bakso gue udah dingin nih. Tapi poinnya adalah
kesana poinnya, fundamentalnya itu kenapa gue bikin workshop bisnis kopi sharing ya, karena goalsnya berbeda. Goalsnya adalah gue mau influence orang untuk masuk dunia usaha supaya punya waktu yang fleksibel dan punya pilihan. Kan gak ada jaminan kalau lu udah punya waktu yang fleksibel lu langsung bisa memprioritaskan hal kayak keluarga atau anak gitu, belum tentu. Tapi minimal gua menginfluence orang untuk memiliki pilihan dalam hidup kayak gitu ya. Jadi halo Disti. Gitu ya guys, teman-teman. Gimana menurut kalian? Mungkin ini yang membedakan antara gua dengan yang lain ya. Nggak tahu juga sih ya. Pokoknya banyak yang bilang beda gitu. Kenapa orang mau datang jauh-jauh dari luar pulau daerah gitu untuk ikut workshop? Karena di kota itu, di daerah mereka nggak ada yang sharing sebegitu terbukanya. Udah deh, kalian daftar workshop aja ya biar bisa gue cerita langsung gitu. Workshop bulan Januari volume 34, gue ada spesial banget buat share ke kalian, dan bahkan gue kasih tutorial secara live langsung. Mungkin bulan Januari itu bakal gue yang langsung untuk ngebedah si kopi susu ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau diskusi, ayolah diskusi sama gue di kolom komentar. Kita sama-sama bedah kira-kira apa yang mau kita kerjakan buat bangsa kita, buat Indonesia nih. Gue rasa gitu aja deh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.